Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, walaupun kita masih PJJ. Hari ini hari Jumat, pelajaran fikih. Bu Nenden akan belajar, akan mengajarkan pelajaran fikih materi sholat qashar. Sebelumnya Bu Nenden mau mengingatkan kembali, minggu kemarin kita belajar tentang sholat jamak. Sholat jamak itu apa ya? Sholat yang digabungkan ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti kita sedang dalam perjalanan yang jauh, jaraknya minimal 80,6 km. Ketika kita sedang sakit, kita dibolehkan sholat jamak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat qashar ya. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar itu apa sih? Qashar itu artinya meringkas atau memendekkan. Meringkas atau memendekkan ya. Sholat yang bisa diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat qashar itu kan meringkas. Sholat qashar itu sholat yang diringkas. Nah, sholat yang bisa diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sekarang Bu Nenden tanya, kalau sholat subuh bisa diqashar atau tidak? Tidak, ding dong, tidak. Karena sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur bisa karena 4 rakaat. Asar bisa karena 4 rakaat. Maghrib nggak bisa karena maghrib hanya 3 rakaat. Sholat isya bisa karena 4 rakaat. Nah, sholat qashar juga tidak sembarangan bisa dilakukan. Ada ketentuan-ketentuan sholat qashar seperti sholat jamak. Sholat qashar itu adalah keringanan, rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kapan aja kita bisa melakukan sholat qashar? Pertama, saat kita dalam perjalanan yang baik ya, bukan dalam perjalanan maksiat. Sedang kita dalam perjalanan, misalnya mudik gitu ya, kan jauh ke Jawa. Nah, kita bisa mengqashar sholat ya. Kemudian dalam perjalanan juga bukan yang sedikit-sedikit jaraknya. Misalnya kalau perjalanan kemana Bu Nenden? Ke Karawang mah nggak usah diqashar, kan belum batasnya kan 80,64 km gitu ya. Jadi yang jaraknya jauh bisa diqashar. Terus anak soleh, gimana sih tata cara melaksanakan sholat qashar? Tata caranya sama seperti sholat biasa, hanya yang berbeda pertama niat dan rakaatnya. Yang tadinya zuhur 4 jadi 2 rakaat kalau diqashar. Isya 4 jadi 2 rakaat kalau diqashar. Enggak boleh 1 ya, 2 diqasharnya, 4 jadi 2. Nah, sholat qashar ini bisa dilakukan bersamaan dengan sholat jamak. Nanti kita sering mengenalnya dengan sholat jamak qashar ya. Gimana Bu? Jadi gini, misalnya kita akan menjamak sholat maghrib dan isya. Kita jamak nih. Kemudian kita qashar juga, namanya sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar takdim. Kita sholatnya pada waktu sholat maghrib. Sholat maghrib dulu 3 rakaat. Kalau maghrib nggak bisa diqashar, tetap 3 rakaat. Nah, kemudian qomat, terus sholat isya pada waktu di maghrib itu karena jamak takdim. Nah, yang tadinya isya 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu. Apalagi yang menggunakan kendaraan umum, misalnya, Bang, saya mau sholat dulu ke musola, harus buru-buru kan? Mau sholat jamak antara asar sama zuhur. Wah, buru-buru nih, boleh di jamak qashar. Misalnya jamak takdim qashar, sholatnya di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu 2 rakaat.
salam, qomat, kemudian asar 2 rakaat begitu. Jadi 2-2. Sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat karena di jamak qashar ya. Jadi sekali lagi nih, qashar itu meringkas rakaat sholat ya. Yang diringkas hanya yang berjumlah 4 rakaat. Kalau maghrib sama subuh tidak bisa di qashar. Oke anak soleh, sekarang siapkan buku fikihnya. Dibuka halaman 24. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Siap? Siapkan pensilnya. Nomor 1. Sholat jamak adalah apa? A. Menggabungkan, B. Memisahkan, C. Meringkas. A ya, menggabungkan sholat. Nomor 2. Berikut ini sholat yang dapat dijamak. Yang bisa dijamak apa? A. Zuhur dan asar. Bisa. Asar dan maghrib nggak bisa. Isya dengan subuh apalagi nggak bisa. Jadi apa? A. Zuhur dan asar. Nomor 3. Sholat isya dikosor, maka jumlah rakaat sholat isya berapa? Tadinya 4 rakaat, jadi berapa? 2 rakaat. Jawabannya B. Sholat jamak dibagi menjadi 2 macam, yaitu apa? A. Jamak takdim dan qashar, B. Jamak takhir dan qashar, C. Jamak takdim dan jamak takhir. Kalau kemarin kata Bu Nenden sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang di awal sama yang di akhir, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jadi jawabannya C. Yang kelima, kebolehan menjamak dalam sholat merupakan A. Keringanan, B. Keinginan, C. Keindahan. Bukan keinginan ya, bukan keinginan, tapi itu keringanan yang Allah berikan untuk hambanya. Rukhsah ya, A. Jadi jawabannya. Nomor 6. Melakukan sholat zuhur dilakukan pada waktu asar. Nah, sholat zuhur dilakukan pada waktu asar itu namanya jamak apa? Dilakukannya pada akhir. Jadi jamak takhir. Kalau misalnya sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dilakukan pada saat sholat asar namanya jamak takhir. Nomor 7. Menggabungkan 2 sholat dan meringkasnya. Nah, menggabungkan sholat zuhur dan asar misalnya atau maghrib dan isya kemudian diringkas. Namanya sholat apa? Jamak qashar. Yang tadi ya, qashar diringkas. Nomor 8, sholat yang tidak boleh dikosor. Nah, sholat yang boleh dikosor itu cuma yang 4. Zuhur, asar, isya. Sholat yang tidak boleh dikosor apa nih? A. Zuhur, B. Asar, C. Subuh. C. Subuh ya. 9. Arti kosor adalah A. Meringkas, B. Menggabungkan, C. Mengumpulkan. Kosor apa namanya? Tadinya 4 jadi 2. Meringkas. 10. Syarat sah menjamak dan mengkosor sholat adalah A. Musafir, B. Ada rapat, C. Pekerjaan mendadak. Yang mana yang tadi? Musafir. Kita boleh sholat jamak, kita boleh sholat qashar, di jamak di qashar pada saat kita musafir. Musafir itu apa? Kita sedang dalam perjalanan yang jauh ya. Kita sedang dalam perjalanan. Nah, untuk bagian 2-nya nomor 1 sampai 5 kalian kerjakan di rumah. Insya Allah minggu depan, hari Jumat minggu depan kita ulangan bab 1 dan bab 2 ya. Kita ulangan tentang sholat jamak qashar dan sholat rawatib. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.